Hello, guys. Allow me to introduce myself. Nama saya Felix Henderson, buat dari kampus Stabel Sriwijaya, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, bukan yang di Palembang. Dari program studi Ilmu Komunikasi Buddha, yang kebetulan dapat kesempatan buat hosting program podcast pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini karena temanya agak unik, agak berat nih, gua akan mengundang seorang narasumber. Dia sempat mempelajari juga ilmu-ilmu yang agak memusingkan ini, tapi kayaknya bisa membantu menjelaskan sesuai dengan tema kita. Silakan kepada Bapak narasumber untuk join in frame bersama saya. Halo. Apa kabar, Mas? Sehat. Alhamdulillah. Boleh dong perkenalkan diri kepada kamera, kepada para pendengar. Oke, perkenalkan, nama gua Alan. Gua dari kampus yang sama, dari program studi yang sama juga, dan juga dari semester yang sama pula. Oke, Mas. Kesempatan kali ini kita punya tema toleransi. Dan karena kita di kampus ya, menurut Mas Alan, toleransi di kampus itu udah bagus, udah ideal, surganya mahasiswa, atau masih berkembang, masih kurang, atau bener-bener nggak ada, atau gimana menurut Mas Alan? Oke, kalau kampus ini kan, tapi sebelumnya Ya. kampus ini kan. Ya, nggak bisa ngomong kampus lain soalnya, nggak tahu. Untuk menurut saya sendiri secara pribadi, kampus kita ini masih jauh kalau dikatakan tempat yang ideal untuk orang-orang toleransi. Tingkat toleransinya itu belum ideal, masih ya sekedar ada aja gitu. Yang penting ada, nggak yang benar-benar nggak ada. Karena saya sendiri secara pribadi pernah mengalami gitu beberapa kali mendapatkan diskriminasi dari orang-orang intoleran ini, oknum-oknum intoleran yang ada di kampus ini gitu. Nggak cuma dari mahasiswa, tapi juga yang atas juga ada sih. Yang atas? Atas ada. Beneran nih? Lantai 2 maksudnya. Lantai Oh 2. gitu ya. Siap. Ada sih. Jadi itu menunjukkan bahwa kampus ini tuh masih belum bisa dikatakan ideal untuk kampus yang toleran gitu. Walaupun kampus kita udah sering ngadain seminar tentang toleransi ataupun bermoderasi, itu tetap masih belum bisa merubah pandangan saya terhadap kampus ini tentang toleransi gitu. Dan seminar kan diciptakan untuk Nambah wawasan gitu, memberitahu. nggak sih, supaya PP nggak dicabut sih. Bisa. Makanya orang datang ya udah datang aja kan, Datang, duduk, main, udah. nggak perlu didengerin Pak. Ya, Yang penting PIP aman. soalnya ada yang bilang, yang penting datang. Prioritasnya apa? Nggak disebutin. Ya udah dong. Jadi setiap mahasiswa datang prioritasnya beda-beda ya. Iya. Ya mungkin karena itu juga mungkin. Karena itu jadi kurang terbentuk Betul. Bisa jadi. sikap toleransinya. Cuman gini Mas, gua sempat baca ada seorang filosofer Australia namanya Karl Popper. Dia kalau nggak salah bukunya itu namanya The Open Society and Its Enemies. Bahkan masyarakat punya musuh, ingat tuh. Tahun 1945 baru merdeka kita. Di buku itu dia bilang kalau orang yang toleran ini itu harus bersikap intoleran kepada orang-orang atau oknum-oknum yang intoleran, karena semakin banyak kaum toleran ini berkembang, mereka itu bisa menggerus diri mereka sendiri. Kalau menurut masalah itu gimana? Mungkin sedikit saya luruskan dulu ya. Kalau toleransi ini dibuat begitu luas, nanti bakalan ngegerus kaum toleransi ini sendiri kan. Menurut saya Ya nanti dulu, enggak udah sekarang aja nggak apa-apa. Kedeketan, emang ya? udah aja. Lebih baik 2 sampai 3 kali saja. Enggak, ulang deh. Gendeng tuh
Kalau menurut saya juga teringat satu teori nih. Dia seorang filosof juga, namanya John Rawls. Dia ini ngekritik teori si Karl Popper ini di tahun 70-an kalau nggak salah. Dia bilang kaum toleran tuh harus toleran kepada kaum intoleran gitu. Nah, di sini ada perbedaan nih, tapi anggaplah kita setuju dengan yang Karl Popper bilang ya. Kalau kaum toleran itu harus intoleran terhadap kaum intoleran itu sendiri. Tapi yang harus kita ketahui lagi, kaum intoleran seperti apa yang nggak harus kita jauhi gitu, harus kita kasih sikap intoleran gitu. Kalau intolerannya sekedar cuman misalnya itu belum mengganggu kita, belum mengusik kehidupan kita atau nggak merugikan kita, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau orang kaum intoleran ini udah musik kehidupan kita, udah merugikan kita, ini yang harusnya kita kasih sikap intoleran gitu. Berarti kita mau sikap intoleran kepada yang intoleran pun ada batasnya gitu. Nggak bisa, nggak suka sama lu udah lah. Nggak bisa gitu berarti ya. Nggak bisa. Harus ada nih kriterianya seperti ini loh. Yeah. Baru lu bisa, lu nggak masuk nih berarti. Gitu. Menurut Mas Alun kriterianya itu kayak gimana sih? Ya itu tadi, yang selagi dia ini nggak merugikan kita nggak perlu ngasih sikap intoleran gitu kepada kaum intoleran ini sendiri. Walaupun misalnya yang penting kita nggak dirugiin, tapi dia tiap hari kalau bullying secara verbal kan selama kita mental nggak kuat nggak dirugikan dong. Iya. Tapi kan itu perlahan-lahan walaupun nggak terasa kan bisa menggerus kesabaran itu, bisa menggerus pelan. Akhirnya brengsek gue gitu. Langsung gini. Ya kalau kesabaran kita habis berarti nggak sabar dong kita. Ya, karena sabar itu ada batasnya. Ya. Tapi kalau sabaran kita habis ya berarti kita nggak sabar. Jadi kalau untuk masalah itu ya tetap sebisa mungkin kita harus ngasih tahu orang-orang yang toleran ini biar punya pandangan yang lebih luas lagi agar mereka nggak terus-menerus terjebak dalam pikiran dia sendiri gitu. Kayak dia selalu mikir kalau orang yang berbeda sama gua tuh harus gua singkirin, orang yang berbeda dengan gua harus gua kasih diskriminasi gitu. Nggak kayak gitu gitu loh. Mentang-mentang kita, misal dia nganggap dia toleran ya. Mentang-mentang dia nganggap diri dia itu toleran bukan berarti dia bisa mendiskriminasi orang lain gitu, yang nggak merugikan dia gitu, yang nggak mengganggu kehidupan dia. Jadi ya kita kasih aja pemahaman secara halus mengenai apa sih toleransi, terus pentingnya. Kalau kayak yang dilakukan kampus kita kan ya masih jauh dong, karena seminar, kalau nggak seminar nanti PB dicabut. Ada sesuatu gitu loh di situ aja. Ada ancaman di balik kegiatan gitu kan. Harus diancam dulu. Iya, harus diancam dulu sehingga yang datang tuh bukan karena keinginan sendiri gitu. Bukan karena dia ingin mendengarkan, dia ingin tahu apa yang nanti disampaikan oleh narasumber. Jadi mungkin ada miss-nya gitu di situ, dari langkah awalnya aja udah miss. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa bisa ngasih pengertian yang lebih halus lagi, mungkin itu bisa jadi salah satu langkah baik untuk membuat orang-orang intoleran yang ada di kampus kita ini menjadi lebih paham lah dari sebelumnya gitu, sedikit lebih paham intinya. Halo guys, di video kali ini aku mau kasih tutorial makeup natural ala aku sebagai seorang mahasiswa. Untuk tahap pertama dalam menggunakan makeup, aku menggunakan primer. Dari poin itu, ini gue baru kepikiran nih. Kebetulan kayak unik aja, misalnya ada dua kubu nih, Ya. kubu toleran dan kubu intoleran. Nah, karena kalau berdasarkan teorinya kaum tadi kan, Ya. kaum yang toleran itu harus intoleran kepada kaum yang intoleran. Nah, karena kaum yang intoleran ini pengen ngebales tapi dengan cara yang berbeda, akhirnya kaum intoleran ini bertoleransi dengan kaum yang toleran ini, tapi dengan maksud-maksud tertentu.
Itu kira-kira bisa terjadi nggak kayak gitu? Itu bisa, itu sangat mungkin bisa terjadi ya, karena setiap hal yang ingin dilakukan oleh seseorang itu pasti ada alasan dibaliknya gitu. Entah itu buat apapun itu, entah tujuannya itu apa, tapi selalu ada hal dibalik seseorang itu melakukan sesuatu gitu. Kayak misal sesederhana kita pengen minum karena kita haus, kita makan karena itu kebutuhan kita gitu. Untuk kita bekerja karena kita pengen kaya atau pengen kita dapat duit gitu kan. Nah, jadi hal-hal itu tuh sangat mungkin terjadi. Cuman habis itu kan dia melakukan toleransi nih, tapi dia menganggap dirinya intoleran. Emang ada orang anggap dirinya intoleran? Atau misalnya Dia dianggap intoleran. dia dianggap intoleran tapi dia Toleran. bertoleransi, cuman orang-orang yang bertoleran ini tetap menolak gitu. Tetap menolak orang ini. Iya, itu kan jadi susah sendiri gitu loh. Lu mau bertoleransi tapi lu udah dianggap intoleran karena sikapmu yang memang udah jelek gitu. Oh, Kan jadi mutar-mutar kan susah. iya. Yang ini menganggap dirinya bertoleran tapi mendiskriminasi orang. Iya. Yang orang dianggap intoleran justru mau memberikan sikap toleransi. Jadinya muter-muter kan gitu. Pusing. Ya itu yang ditulis Karl Popper di bukunya kan tentang paradoks ini, paradoks toleransi, di mana yang sebenarnya toleransi itu siapa? Orang yang toleran terhadap kaum intoleran atau orang toleran yang intoleran terhadap orang yang intoleran gitu kan. Ini kan jadi satu paradoks. Kalau menurut saya menurut gua secara pribadi, orang toleran itu ya orang yang bisa menerima apapun perbedaannya gitu loh. Kita bisa menerima kaum intoleran itu sendiri. Nah, kalau itu menurut saya gitu, kaum toleran harus toleran terhadap orang intoleran gitu. Karena kalau kayak kamu tadi bilang, nanti ada usaha-usaha sendiri yang membuat kaum intoleran ini merasa terdiskriminasi sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar mungkin, atau hal-hal yang jauh lebih merugikan kita gitu. Cuman ini nggak tahu ya, ketika beliau bikin teori ini kepikiran banget. Kan tadi dikatakan kalau terlalu banyak kaum toleran akan menggerus kaum toleran itu sendiri. Ya kan tadi, yang Karl Popper. Kalau toleransi itu dibuat sebegitu luas, nggak ada batasannya, itu bakal terus Ya. sendiri. Nah, ini gue mau menyampaikan pandangan yang dibalik nih. Oke. Kalau semuanya intoleran, Mhm. kan otomatis ada toleransi nggak? Kan kita intoleran nih, Iya. kita nggak toleransi nih. Nah itu hitungannya ada toleransi apa gimana kan? Jadi Nggak mungkin. Hal itu aja udah nggak mungkin, karena adanya toleransi karena ada orang toleransi. Ngerti nggak? Ada, kalau gimana ya, adanya itu tuh kayak tesis, di mana di dalam tesis itu udah ada antitesanya gitu. Ya. Jadi kayak itu aja udah nggak mungkin gitu. Jadi nggak, ya pasti ada toleransinya ya. Ada gelap pasti ada terang lah gitu. Iya, ada gelap ada terang. Ya jadi ternyata sangat ribet ya guys ya masalah ini. Kayak ban mobil nggak selesai masalahnya. Karena mungkin kalau bisa dibilang masalah ini nih dari manusia ada itu udah ada masalahnya gitu kan. Iya. Ya kan, udah setua peradaban manusia lah. Sama kayak masalah yang ngabisin duit rakyat tuh. Oh, kayaknya nggak ikut. Kayaknya nggak ikut ya. Intermezzo. Jangan dianggap serius. Saya masih mahasiswa, masih pengen hidup. Masih pengen hidup damai. Kira-kira mungkin gitu aja pembahasan dari kita. Mungkin masalah ada closing statement untuk pembahasan kali ini. Mungkin kalau closing statement ya, untuk kalian yang ada di luar, entah itu di dalam kampus ini ataupun di luar kampus, ayo kita hidup di sebuah negara yang memiliki keberagaman gitu. Jadi kita harus bisa menerima pandangan orang lain. Nggak perlu setuju atau tidaknya itu urusan nanti, tapi setidaknya kita menerima aja dulu. Jangan malah mendiskriminasi orang lain, jangan
jangan malah menyudutkan orang lain gitu, jangan menghalangi orang untuk membangun tempat ibadah. Termasuk dari itu. Masuk. Ya, pokoknya jangan lakuin hal-hal intoleran yang itu bakal ngerugiin orang lain. Karena kalau kita bisa lebih toleransi kita bisa lebih toleran terhadap orang lain, itu bakal lebih harmonis lagi sih di kehidupan kita, entah di kampus atau ketika kita berada di masyarakat. Mantap banget ya guys ya. Dengerin tuh, harus bisa bertoleransi. Kalau nggak bisa ingat itu, ingat aja quotes dari Kementerian Agama, moderasi beragama. Sekian aja teman-teman, sekian aja guys ya dari kita. Terima kasih udah mendengarkan, sampai jumpa. Selamat tinggal sih, sampai jumpa. Dadah.